Di sini Ibu akan membagikan kertas ini dan nanti kalian akan mengisi. Akan diisi oleh kalian. Nanti kita akan tempel bersama-sama dan itu menjadi keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Setuju? Setuju. Satu. Yang kedua, kita punya cita-cita nggak? Punya harapan nggak? Di sini kita akan mempelajari tentang imajinasiku tentang kelas ini. Tentang kelas kita. Tentang kelas 8D. Apa sih cita-citaku di kelas 8D? Boleh ke teman, boleh ke sarana, boleh ke fasilitas. Fasilitas contohnya apa? PNAC. Kalau ke teman? Kalau ke teman? Kalau ke teman? Pengen masuk. Kalau ke teman? Pengen teman-temanku ya? Baik. Kalau ke fasilitas ada ya? Ada lagi ke? Lagi Ibu bilang apa? Bisa ke fasilitas, bisa ke teman, bisa ke sarana. Aku ini kelasku, lantainya boleh. Silahkan kalian tuliskan. Bisa dipahami perintah Ibu? Ini siap dibagikan. Kamu sukanya warna apa? Satu orang akan Ibu beri dua dengan beda warna atau bukan? Saya kan pengennya warna kuning dua-duanya boleh. Kuning sama oranye. Kuning sama oranye. Kita sepakat semua apa beda warnanya? Beda. Oke, Ibu bagikan. Kamu minta warna apa? Oranye. Oke, kasih warna oranye. Tergantung permintaan. Oranye sama kuning. Nah, tolong perempuan ini bantu. Kamu perempuan pink aja ya. Pink sama apa perempuan? Hijau. Pink sama hijau. Pink satu, hijau satu. Oke, silakan. Laki-laki berarti? Pink, kuning. Masa laki-laki pink? Jangan biru ulang. Kuning sama pink. Keren banget sih nge-pink. Oke deh, Ibu turutin. Kuning sama pink ya. Silakan. Nanti belum dimulai, kita bagikan dulu. Tolong dikasih guys namanya.
Sudah. Kelas ini udah? Yang sini udah? Perempuan udah? Udah. Oke, karena semua udah, Ibu minta dibacakan yuk. Dari perempuan dulu atau laki-laki dulu? Perempuan. Oke, Ibu minta dari perempuan yang dibacakan keyakinan kelas dulu. Coba dari sini. Yang keras. Berbicara yang sopan pada guru. Oke. Sarina. Mengacungkan tangan ketika ingin bertanya kepada guru. Mengacungkan tangan ketika ingin bertanya pada guru. Ya, dilarang bolos. Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh berbicara kasar. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dilarang berpacaran di dalam kelas. Waduh, dilarang berpacaran di dalam kelas. Dilarang merokok di area sekolah. Dilarang merokok di area sekolah tuh bagi laki-laki. Harus menghormati guru yang ada dalam kelas. Dilarang ngobrol saat guru menerangkan. Dilarang tidur. Ngapain tidur ya? Tidur kalau mau tidur di rumah. Harus mendengarkan guru saat menerangkan. Itu merupakan keyakinan kelas yang ada pada kelas 8D. Coba deh sekarang laki-laki. Berarti laki-laki giliran membaca kelas impian. Mulai dari belakang dan depan ya. Kelas impian. Kelasku indah dan bersih. Kelasku indah, nyaman dan bersih. Kelasku ingin indah, bersih dan nyaman. Tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Tentang kelas impian. Ya, kamu? Kelas impian. Harus bersih. Aku ingin kelasku bersih dan nyaman. Aku ingin teman kelasku pada sopan pada guru. Beras selama ini tidak sopan ya. Ayo. Ingin disapa oleh presiden. Aku ingin. Kelasku ingin disapa oleh presiden. Aduh. Kelasku ingin. Ya, ayo presiden ya. Presiden. Sip. Ayo. Kelasku ingin punya jam dinding. Kelasku ingin punya jam dinding. Jawaban. Boleh Yusuf. Kamu? Kelasku ingin Kelasku ingin wangi. Boleh, Bisa Yusuf. beri wangi. Kelasku Kelasku ingin ganti keramik. minta pemerintah. Kelasku ingin ganti pintu. Tanya ini. Ganti yang bagus. Papan tulisku pengen diganti yang bagus. Sementara ini sudah jelek. Ya Bu. Kelasku ingin elit dan ekstrim. Aku kelasku ingin elek. Kelasku ingin bersih. Pengen. Aku ingin kelasku aman dan damai. Kelasku ingin memiliki kipas. Ayo dah, alhamdulillah Syekh. Baiklah, kelas impian sudah dibacakan, keyakinan kelas sudah dibacakan. Sekarang giliran kalian menempelkan. Untuk perempuan dulu ya. Laki-laki dulu, Bu. Perempuan dulu. Silakan laki-laki ke depan. Yang mana keyakinan kelas, tempel di keyakinan kelas, kelas impian tempel di tetap sesuai. Silakan. Remna. Itu juga udah nempel. Awas jangan terdekat ya. Jangan dorong, jangan saling dorong. Jangan saling dorong. Silakan ditempel. Dua asal.
Ya, baiklah. Kita semua udah membuat keyakinan kelas dan kelas impian. Itu merupakan yang ingin kalian, kelas ini, yang ingin kalian sepakati di kelas. Ya, oke. Ini adalah hasil dari kalian, akan dilakukan juga oleh kalian. Tolong ini dikerjakan. Contoh, ketika ada guru dilarang ngobrol, apakah itu akan dilakukan? Berarti itu sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas yang ada pada kelas 8 D. Baiklah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas dan membuat kelas impian untuk materi ini, nanti ingatan tulis itu akan kita pajang di kelas ini karena ini adalah milik kalian dan hasil kalian, betul? Dan tolong dilaksanakan. Mau kelas impian laksanakan? Kelas impian laksanakan? Kira-kira ini mau ditempel di mana? Di pinggir. Di pinggir. Baik, Bu. Baiklah, untuk pelajaran tentang budaya positif yang ada pada di kelas kita sudah beres. Untuk itu, ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Akan dilaksanakan? Bisa. Baiklah, mungkin untuk pembelajaran tentang keyakinan kelas dan kelas impian, karena tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran tadi saya dapat merefleksikan tentang pembelajaran budaya positif yang ada di kelas 8D, yaitu tentang kelas impian dan keyakinan kelas. Terutama yaitu keyakinan kelas yang sudah kami sepakati semua, dan hasil dari kesepakatan semua ini akan kami laksanakan. Dan terima kasih untuk pembelajaran budaya positif yang ada di kelas 8D. Saya sangat senang melaksanakan pembelajaran tentang budaya positif. Dan terima kasih untuk Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyirikin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan wa arzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan 20 menit ya, tapi ternyata lebih. Baiklah, karena ini adalah awal pembukaan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di sela kesibukannya, di sela dengan anak kecilnya yang saya harus netain, ya, terima kasih sekali yang tak terhingga dari saya. Baiklah, karena setiap pertemuan harus ada ice breaking, saya tanya dulu, ice breakingnya mau apa ya?
Mau berhitung, mau buat cerita, atau mau tebak-tebakan? Oh, bercerita. Kuis berhadiah. Tadi Bu Ed nyanyi, jadi biar kita memperpadupadankan nanti Bu ini permainan. Jadi biar ada dari sini, dari saya bercerita, dari Bu Widi nanti permainan, dari Bu Ed tadi kan nyanyi, udah nyanyi-nyanyi, sekarang bercerita aja ya. Sekarang kita akan menyusun satu buah cerita dari keseluruhan tanpa ada, hanya spontan. Oke? Jangan melamun. Karena kita akan menyambungkan cerita dari yang satu kepada yang lainnya, saling sambung. Oke? Jangan melamun ya. Pas ditunjuk, naon karang mereka diomongin. Ya? Oke, dimulai dari Bapak ya. Pada suatu hari hujan rintik-rintik. Jika itu ada anak kecil yang mulai lari di jalan tersebut. Anak tersebut main hujan. Kemudian dimarahi ibunya. Karena dimarahi ibunya, bapaknya datang juga. Akhirnya sakit. Bagi dokter. Setelah itu sembuh. Sakit tarik ke mata. Setelah ketemu mantan, bapaknya memarahi ibunya ketemu mantan. Ibunya tidak nangis karena dimarahi. Tapi ibunya tidak merasa bersalah. Dan bapaknya pun meminta maaf. Kemudian anaknya pun senyum setelah diminta maaf. Atau survival ya, maaf tuh bahasa Inggris. Yang kedua, merasa diterima, love and belonging, betul kan Bang? Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kebebasan atau power. Kita membutuhkan semuanya ini. Apalagi kita manusia masih hidup, pasti membutuhkan kelima-lima itu ada pada diri kita. Contoh bertahan hidup, jelas kita bertahan hidup itu kita butuh makan, kesehatan, sandang, pangan, ya kan? Yang kedua, merasa diterima di kelompoknya. Kalau kita dicuekan teman, gimana sih rasanya? Betul nggak? Kita ingin merasa diterima di kelompok sini, ingin dirangkul, ingin ditanya, ingin hayo Bu, ingin diajak. Itu adalah kebutuhan hidup Bu. Yang ketiga, kebebasan. Kita punya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Terus banyak lagi kebebasan di sini. Yang keempat, kita butuh kesenangan, betul? Kesenangan di sini banyaklah, dari materi, dari fisik, dari psikologi. Yang kelima adalah kebebasan atau power. Kekuatan ya. Nah, dari menurut 5 posisi kontrol di sini, kita akan menerapkan tentang 5 posisi kontrol restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayet. Kita satu sebagai penghukum, 2 posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi pemantau, yang keempat posisi manajer, yang kelima ya teman, manajer, pemantau, manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita simak dulu video di sini. Seperti apa ya? Sehingga kumaha sih posisi pembuat rasa bersalah? Dulu juga saya merasa ingin tahu. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya.
Minimal posisi kontrol itu adalah satu, posisi untuk posisi kedua, tiga, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat. Disimak kasusnya ya. Seperti apa kita? Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Nih, kayaknya siapa ya? Akuan kayak. Bu Yanti. Naren. Bu Yani ya? Iya, dengan gagahnya. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bapu, saya Apa? Apa coba? Waduh, ibunya galak. Apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Ya, seperti itu. harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Waduh, biar kapok tuh. Kita selalu Pergi sana begitu. ke lapangan basket. Posisi pempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi. Menghati, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang sampai membentak-bentak. Itu ya posisi sebagai pemukul. Dampak yang terjadi, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuh, saking bencinya, saking dendamnya kalian. Nah, sekarang pembuat merasa bersalah. Beda guru namanya. Pembuat rasa bersalah. Kan yang sebagai siangannya si Maren ceritanya ini. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Tuh, kita suka bisa begitu ya. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Aduh, aduh. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ibu harus apa coba? Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Lagi kalau kamu begini terus, bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Ya mungkin kalau kita jantungan bisa-bisa anfal ya jantungnya. Iya, posisi merasa bersalah, sebuah merasa bersalah. Jangan dengan nada tenang. Nada tenang lembut memang, tapi kata-katanya sangat menyalahkan murid. Merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi teman. Bro, kenapa bro? Terlambat dulu, bro. Naren lagi. Berapa ini? Ya, posisi teman. Terlambat lagi ya saya. Ya, posisi teman.
Kencang. Kok terlambat sih? Jadi biarpun saya lari kencang, Silmi nih, silmi. Sudah saya nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Ya, karena posisi teman nanti larinya lebih kencang lagi ya. Kamu kan jago lari. Bisa kan? bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kakak posisi teman jadi absen bisa direkayasa. Suara wadung lama cenderung berkena gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Absen akan ibu bereskan. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, pada orang-orang tertentu ya. Kalau di posisi sebagai teman. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Penghitungan berapa menit dia terlambat, nanti dibayar pada waktu jam istirahat. seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Gimana? Iya. Ini Pak Iman banget katanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Iya, posisi yang seharusnya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Apakah kita meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Sedia Bu. bagaimana mau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan Iya, posisi ini yang paling disarankan. yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan. Ya, jadi posisi nomor 5 lah yang paling tepat sebagai ideal ya. Dari 5 posisi kontrol, nomor 5 lah yang paling tepat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya. Ini adalah menurut Dian Gosen dari 5 posisi kontrol tadi. Ya. Karena tadi ada restitusi, sekarang segitiga restitusi. Restitusi itu segitiga ya Bu Windy ya Bu Yet ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ada lagi, restitusi juga merupakan proses mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi di 5 posisi kontrol tadi kan, kita mau posisi kontrol yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Sebenarnya yang 5 posisi itu sudah biasa kita laksanakan kan? Coba di sini bukan saya mengajari. Dari kelima itu menurut Dian Gosen yaitu posisi 5 lah yang paling baik digunakan di sekolah. Di sini ada segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang tadi, terus kamu sekarang siapa yang akan membangunkan kamu? Itu adalah menanyakan keyakinan tadi. Terus apa yang akan kamu lakukan? Menyalakan alarm dan membantu Kak Emma dan Ibu untuk membangunkan ketika sudah waktunya bangun. Itu adalah menanyakan keyakinan. Tadi menstabilkan identitas, menanyakan memang kamu bangunnya jam berapa? Terus ya, apakah tidak ada orang yang membangunkan kamu menvalidasi tindakan yang salah? Selanjutnya Pak. Iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri. Ya, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Perlukah hukuman dan penghargaan itu? Perlu, tapi di sini di modul ini seminimal mungkin hukuman dikurangi, seminimal mungkin. Ya, yang kami pelajari seminimal mungkin hukuman itu dilaksanakan. Jadi jangan segala anak datang tiap hari dihukum. Kita tanya aja dulu, kamu bangunnya jam berapa? Terus kamu sekarang mau ngapain? Nanti juga kan anak yang berpikir sendiri. Itu di situ. Apakah hukuman perlu memang, tapi dalam tanda kutip ya, tidak semua anak harus dihukum. Kita juga nanti merasa, oh iya ya, piraku. Dan juga memang kita kadang merasa si eta deui. Kadang kan kita suka begitu. Nah, kita udahnya 1 kali. Contoh, si Ilmi selalu kesiangan. Apakah misalkan selalu si Ilmi terus? Coba kita nanti rubah. Ilmi, apakah kamu akan berubah? Tanya keyakinan Silmi itu seperti apa? Maunya bagaimana? Bu, pan gitu baik. Mungkin perlu tindakan, adakan hukuman. Tapi seminimal mungkin. Untuk penghargaan, memang penghargaan harus ada. Tapi tidak mendaunkan anak ya. Contoh, baiklah anak akan ibu umumkan 10 nilai kamu yang ulangan harian. Itu akan mendaunkan. Kami juga di sini, jadi kenapa kami di sini belajar jangan sekali misalkan terlalu diekspos. Jadi kan kita kan, iya saya tadi seperti itu kan, kita punya perasaan seperti itu kan. Nah, seminimal mungkin apapun itu hukuman atau penghargaan, bukan penghargaan misalkan harus supaya apa, memotivasi, betul penghargaan itu memotivasi, betul.
tapi seminimal mungkin. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, tadi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kita punya peraturan sekolah, tata tertib, ada di kelas juga. Kenapa ya? Dulu juga saya bertanya-tanya, kenapa harus keyakinan bukan peraturan saja? Biar keyakinan itu nambah yakin. Contoh Pak Iman, pakai motor harus pakai helm. Buat apa? Keamanan, keselamatan. Yakin? Yakin kan? Saya minta Bapak Ibu angkat tangan beri. Kepalkan. Bapak Ibu kalau berdoa harus ngapain? Berdoa. Dibuka apa ditutup? Yakin dibuka? Seperti itulah Pak, Bu. Meyakinkan anak. Kalau peraturan 1, datang jam 7.00. Betul, itu harus ada. Tapi harus keluar dari diri kita keluar dari anak. Kamu ke WC aja. Kita tanya, kamu ke WC? Emang di WC ada apa? Mau ngapain? Nanti dia akan berbelit-belit itu padahal tidak mau ke WC. Iya. Disitulah kita bukan pelaturan kelas, tapi meyakinkan diri kita dan peserta didik. Itu ya. Selanjutnya apa? Iya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 8D. Itu adalah hasil mereka. Dan untuk keyakinan kelas, karena ini budaya positif, jadi setahu saya jangan kata-kata yang harus kata yang positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok, ya kan? Supaya apa? Keluar dari anak. Oh iya betul kan, itu sudah saya tulis, kan udah saya ikrarkan, kan sudah saya buat dengan MOU dengan guru. Itu merupakan keyakinan kelas. Mungkin karena sudah waktunya ya, ada pertanyaan langsung sambil itu. Ya silakan Pak Imam. Biar Bu Windy kebagian waktu. Terima kasih atas waktunya. Ya silakan. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ida dan sangat berkaitan erat dengan kebanyakan siswa yang ada di sana. Iya. Yang ingin saya tanyakan, seperti tadi ya Bu Ida ya. Ini dalam konteks keyakinan kelas. Jadi seperti mengingatkan saya, seperti tadi Bu Ida mengatakan bahwa anak itu sering ke WC. Dan itu terjadi di SMP 2 kan, seperti itu. Setiap jangankan pada waktu pergantian jam kelas, ketika di tengah-tengah pelajaran pun banyak, khususnya pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kelas 9, itu banyak anak beralasan pertama itu adalah izin ke WC ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, izin beli pulpen. Yang ketiga, itu adalah izin untuk umpamanya saja, ini yang positifnya satu ini, izin untuk ketika jam 12 itu izin untuk sholat. Nah, itu bagaimana maksudnya saya ingin memberi berbagi pengetahuan, ingin mendapatkan bagian dari pengetahuan, itu bagaimana menciptakan kondisi yang lebih kondusif berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Saya terima kasih tidak. Terima kasih Pak Iman, cukup memberi inspirasi ya buat saya. Kalau pertanyaan nomor 3 kayaknya ke itu ya, ke gimana? Kan ke agama ya? Tidak bisa kayaknya ya. Tapi akan saya jawab. Jadi kita di sini terus terang, saya juga tidak akan langsung 100% tidak. Tapi sedikit demi sedikit. Tidak 100% anak keluar pelajaran saya Pak Iman. Tidak 100% ada di kelas langsung saya punya, misalkan saya lebih dulu punya pengetahuan tentang ini. Tidak. Tapi minimal kita meminimalkan sedikit, meminimalisasi ya. Tidak akan langsung 100% karena kita butuh proses. Tadi
Kalau di situ anak di keluar harus ngapain? Insya Allah, mungkin karena belum semua membuat keyakinan kelas ya Ben, karena kita terbatas. Kelas 7 juga, kelas pegangan saya belum. Saya kemarin di kelas Bu ini, kelas 8. Insya Allah kami akan berputar. Kebetulan contohnya saja oh, ya. ini yang sering terjadi itu anak izin ke WC ini. Oh ya. Entah apa yang dilakukan di WC. Nah, itu contoh Jadi untuk keyakinan kelasnya kering dan sensitif. Tapi dari pertama izin keluar dari kelas saat ada guru. Saat ada guru, izin harus benar-benar positif. Contoh mau beli pulpen, kadang kita buat beli yang ke WC. Sebenarnya setelah itu saya tanya temannya, memang kamu ke WC tiga-tiganya buang air kecil? Entah Bu, kami mah nganter doang. 2 orang yang nganter, 1 orang yang vitamin. Dan itu mungkin kita bilang sama, ayo, benarkah kita minum, Pak Iman? Kita minum sebelum sekolah jam 12, paling pengen buang air kecil jam 12, tuh enggak? Memang tidak masuk logika anak itu, karena mungkin di kelas itu karena anak bosan. Yang saya lihat, yang saya tanyakan ke teman itu anak bosan. Dan saya akui, kamu harus jujur ya. Tulis, saya pakai my diary. Kamu tulisnya apa Bu? Kamu keluar ngapain aja? Saya tidak minta kamu keluar ke WC. Ke WC itu semua tulis keluar ke WC mau ngapain? Yang saya jawab, baca ke WC, ngaca Bu. Di jawaban anak Pak Iman, iseng Bu, kesel Bu, tunduh Bu, pengen penyegaran Bu, hayang si belek Bu. Itu jawaban anak Pak Iman. Nah, bagaimana kita meminimalisir itu? Kita punya taktik. Oke anak-anak, kalau pelajaran ibu nanti ibu beri waktu ya buat cuci muka, padahal kita tidak akan mungkin beri waktu kan? Buat ke WC. Di giliran dikasih waktu nggak ada yang mau ke WC, nggak ada. Ayo siapa yang mau ke WC? Saya tantang kamu, nggak ada. Tuh satu pun yang ke WC. Itulah Pak Iman. Karena dari my diary saya tahu kesel, bosan. Itu jawabannya Pak Iman ya. Cukup? Terima kasih Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah yang bisa saya paparkan di sini. Kurang dan lebih mohon maaf karena saya jauh sekali dari kata sempurna ya. Saya masih